Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Violeta Amara Irianti Agung dari kelas 10-7. Akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai teks biografi. Apa sih teks biografi itu? Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu bios artinya hidup dan graphein artinya tulis. Jadi, biografi adalah sebuah tulisan yang berisi tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, data, dan peristiwa yang dialami. Tentu tidak semua peristiwa diceritakan, hanya hal yang dinilai penting dan bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, biasanya tokoh dalam biografi bukanlah tokoh biasa, melainkan orang yang berpengaruh, berjasa, sukses, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar kalian mendapat inspirasi, pelajaran hidup, dan motivasi setelah membacanya. Bahasa yang digunakan pun lugas, jelas, dan tidak bertele-tele, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi para pembaca. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Yang pertama yaitu orientasi, merupakan pengenalan atau gambaran awal mengenai identitas tokoh yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua, peristiwa penting, berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan, hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesannya. Yang ketiga, reorientasi, merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi adalah 1. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda lain, sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang, dan biasanya terletak pada subjek atau objek. Terdapat berbagai jenis kata ganti yang sering digunakan, adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Berikut ini merupakan jenis kata ganti orang. Pada umumnya, biografi sering menggunakan kata ganti orang ketiga, tunggal. Contohnya pada biografi Muhammad Hatta. Kata ia digunakan untuk menggantikan nama tokoh tersebut. 2. Kata kerja material. Kata kerja material menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik. Contohnya, kata membentuk dan bekerja terdapat dalam kalimat berikut. Yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik, serta dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Contoh penggunaan kata sifat tampak pada kata yang ditulis miring dalam kalimat berikut. Yang keempat yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan yang memiliki imbuhan di atau ter. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata dibesarkan dan dipercaya pada contoh kalimat berikut. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata mencurahkan dan menghendaki pada contoh kalimat berikut. Yang keenam, kata-kata penanda urutan waktu.
Kata-kata penanda urutan waktu terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Contoh penggunaannya tampak pada beberapa kalimat berikut. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan pada teks biografi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.